Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan hidup ini, sebenarnya manusia suka banding-bandingkan negaranya dengan negara orang lain. Kita selalu bisa bandingkan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Eropa, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Kanada. Memang sih gampang membanding-bandingkan. Tapi kalau saudara mau pikir, Indonesia ini banyak enaknya loh Bapak Ibu. Banyak enaknya. Ya, ini pakai baju, kemudian sudah nggak suka bajunya, sore baju dilemparkan, besok udah ada di lemari saudara. Itu enaknya Indonesia. Kalau di luar negeri nggak bisa yang seperti itu, ya. Bangun naik mobil kotor, besok pagi bangun udah bersih lagi mobil. Coba, itu Indonesia dan hanya ada di Indonesia. Tempat lain agak-agak sulit yang model-model kayak begini, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan juga Indonesia ini untung banget tidak ada salju. Cocok enggak kira-kira pemikirannya? Saudara bisa bayangkan kalau Indonesia ada salju, gimana rasanya? Rumah kita itu adalah rumah yang dibangun tidak cocok. Itu rumah cocoknya untuk tropis, untuk panas. Rumah kita tidak dibangun untuk musim dingin Bapak Ibu. Sehingga kalau sampai turun salju, ternyata salju itu berat Bapak Ibu. Salju berat. Nah, rumah-rumah yang dibangun dan atapnya itu tidak mampu, ya pasti roboh Bapak Ibu. Nah kita ini bersyukur, masalah kita kalau sudah musim hujan itu masalahnya apa? Cuman satu, banjir. Betul. Kalau di luar negeri musim hujan mereka mulai alami banjir. Musim dingin banget mereka mulai alami salju. Jadi saudara, kalau kita paling ngalamin satu, banjir begitu. Kalau mereka tidak, kena masalah salju, kadang-kadang bisa kena masalah banjir. Nah saudara jangan pikir kalau kena masalah salju itu gampang. Loh gampang lah Pak, salju. Orang Indonesia kalau pergi luar negeri ada saljunya. Sangat menikmati. Sangat menikmati banget. Senang sekali kalau ada salju. Tanya sama orang luar negeri, senang gak kalau ada salju? Dingin katanya. Makanya banyak orang luar negeri itu kadang-kadang kalau salju mereka pindah ke negara tropis. Mereka liburan yang lama di Indonesia. Kenapa? Indonesia adalah tempat favorit karena biaya hidupnya murah. Coba saudara lihat orang-orang yang ada di Bali. Berapa banyak saudara bisa jumpai mereka-mereka itu yang sudah sebulan di sana, 2 bulan liburan di sana, 3 bulan di sana. Kenapa? Karena jelas biaya hidupnya murah. Menghindari Rusia yang sedang dingin. Menghindari negara-negara yang benar-benar dingin luar biasa. Salju kalau udah numpuk Bapak Ibu itu masalah. Masalah di dalam berkendaraan. Licinnya luar biasa. Bahkan ada waktu di dalam kita kalau ketemu salju itu rodanya harus pasang rantai. Supaya apa? Supaya bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak licin dan rawan sekali terjadi yang namanya kecelakaan. Jadi kalau mau dilihat bahwa Indonesia tidak ada saljunya, mantep juga Bapak Ibu. Bisa bayangkan kalau Bapak Ibu itu ada salju, rangkep berapa kita tiap hari? Orang Indonesia pergi ke sana, luar negeri, saljunya banyak saudara, rangkep 4, rangkep 5. Betul kan? Dari yang kaos dalam sampai yang paling luar jaket itu bisa rangkep 3 sampai 5. Tergantung siapa orangnya, kan begitu Bapak Ibu. Susah itu, kira-kira enak pakai baju rangkep-rangkep begitu Bapak Ibu. Sulit, mau ke toilet sulit, lama saudara. Iya, buka satu, habis itu pakai lagi satu, capek deh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita ada bersyukurnya kalau negara kita itu tidak ada saljunya. Saudara bisa bayangkan berapa banyak rakyat tidak mampu pakai baju tebel-tebel rangkep-rangkep Bapak Ibu. Membuat makan aja susah kok beli baju yang rangkep-rangkep. Kesulitan banget. Jadi bersyukurlah kita ini hidup di negara yang bisa pakai baju tuh 1 lapis aja. Kadang-kadang 2 lapis, kan begitu Bapak Ibu. Nikmat sekali. Nah, satu kejadian ada di New York di mana ketika salju melanda akan kota New York Bapak Ibu, saljunya tinggi, licinnya luar biasa, banyak mobil mogok. Satu kali waktu terjadi ada mobil yang mogok
Lalu ada iring-iringan daripada gubernur lewat di jalan itu. Namanya Gubernur Cuomo. Cuomo kali bacanya, Cuomo. Andrew Cuomo. Dan ketika dia lihat ada orang yang sedang berhenti mobilnya, kejebak licinnya salju dan mogok di situ, dia minta iring-iringannya berhenti. Lalu gubernur ini turun sendiri dari mobilnya dan datang membantu ambilin kerekannya itu dari mobilnya, dibantolin, kemudian ditarik, kemudian sudah keluar dari semacam kayak jebakan selokan begitu, kemudian dicoba hidupkan mesin. Di luar negeri saudara susah. Kalau kita parkir mobil di musim dingin, apalagi kalau sampai minus-minus, besok pagi starter mobil gak bisa hidup. Jadi kenapa? Harus malam itu waktu parkir itu diambilin yang namanya kabelnya, ditusukkan. Supaya apa? Supaya akinya itu tetap anget Bapak Ibu. Jadi besok itu bisa di starter. Nah ini mobil dingin, dicoba-coba dibuka kapnya. Gubernurnya ini yang bantu ini orang. Selesai sudah hidup. Ditutup. Dan gubernur itu suruh orangnya, silakan Anda silakan pergi, sudah mobil sudah hidup. Baru kemudian orang itu tanya, ngomong-ngomong Anda ini siapa ya? Siapa namanya? Jadi dia ternyata warga tidak tahu bahwa ini yang nolong gubernurnya waktu itu Bapak Ibu. Anyway sekretarisnya kemudian masukkan itu, namanya Melissa De Rosa, kemudian masukkan di Twitter, di foto-foto gubernurnya masukkan Twitter. Bahwa Gubernur Andrew Cuomo sudah menolong salah satu warganya. Dan yang mana warganya kejebak salju dan warganya tidak tahu bahwa itu adalah gubernurnya sendiri. Karena sampai bertanya, ngomong-ngomong Anda siapa katanya, siapa namanya. Lalu baru diberitahu. Ini perbuatan baik dari gubernur yang luar biasa. Karena bisa saja gubernurnya itu lewat aja. Tapi dia mau nolong di dingin yang kayak begitu. Mau nolong, luar biasa. Ini namanya kasih Bapak Ibu. Di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita tidak pernah boleh lepas dari yang namanya kasih. Khususnya adalah kasih kepada Allah. Di dalam hidup saudara dan saya, bagian kita yang sangat penting itu adalah bagaimana kita hidup dan mengasihi akan Allah. Nah, hari ini kita kembali belajar mengenai tema God First. Ini bagian yang ketiga. Saya tulis bagian yang ketiga tapi nggak ada sambungannya dengan bagian yang lalu-lalunya. Karena nanti masuk di YouTube itu bingung, orang bilang God first, entar God first lagi, entar God first lagi. Jadi saya kasih bagian yang kedua, bagian yang ketiga, tapi tidak ada hubungannya khotbah saya sekarang sama yang lain. Tapi ini bicara sesuatu yang berbeda. Saya ingin bicara dan menyoroti dari Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian 22 itu bicara mengenai bagaimana Abraham mendahulukan Allah di dalam segalanya. Saudara, kita pikir mendahulukan Allah itu gampang. Sulit loh Bapak Ibu. Mendahulukan Allah itu bukan sesuatu yang sulit. Nah, dalam hal inilah kita mau belajar bersama-sama bahwa apa sih yang dimaksud dengan mendahulukan Allah? Mendahulukan Allah itu adalah sebuah pilihan. Putting God first is a choice. Mendahulukan Allah itu adalah sebuah pilihan. Saudara bisa memilih untuk mau hidup mendahulukan Allah. Saudara bisa hidup untuk tidak mendahulukan Allah. Kita bisa jadi orang Kristen yang mendahulukan Tuhan. Kita bisa jadi orang Kristen yang kita berjalan sendiri dan Allah ada di belakang kita. Bisa aja. Coba kita lihat dari Kejadian 22 ayat 1 dan 2 ini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran.
pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Allah tahu bahwa Abraham itu sayang banget nih sama Ishak. Jadi Allah itu mencobai dia. Sampai di mana sih dia ini? Dalam urusannya dia dengan aku, dia dengan Tuhan ini sampai di mana? Makanya dikasih firman ini. Supaya Abraham itu mempersembahkan anaknya kepada Tuhan yang dalam perjalanan butuh waktu 3 hari untuk sampai di daerah pegunungan Moria dan dipersembahkan anak itu di sana. Kalau malam-malam saudara dapat mimpinya kayak gini, gimana bangun paginya? Sumpek semua, nggak mood deh. Iya kan, dapat ayat yang kayak gini. Mungkin ayatnya nggak bilang persembahkan anak. Tapi mungkin Tuhan bisa bilang yang lain. Aku ingin engkau berhenti dari bisnismu. Mulai besok engkau jadi hamba Tuhan. Tinggalkan semua bisnismu. Waduh, gimana perasaan kita kalau itu firman datang kayak begitu? Tuhan bilang, mulai besok kalau memang engkau mengasihi aku, pindahlah engkau, tinggallah engkau di Madura. Sekeluarga. Mulai besok. Gimana saudara bayangkan yang kayak begini? Kalau ini Abraham ini berat banget. Punya anak yang dia sayangi, dia tunggu-tunggu. Nunggunya aja 25 tahun. Lalu kemudian Tuhan bilang persembahkanlah anak itu. Sedangkan anak ini udah bertumbuh jadi agak remaja. Sudah ada hubungan batin, kontak batin, ikatan batin, bonding sudah ada. Lalu kemudian disuruh putusin kayak orang gunting kertas begitu. Persembahkan di Gunung Moria. Abraham bisa memilih. Dia bisa memilih. Dia bisa merenung. Saya rasa kalau Abraham mendengarkan firman kayak begini susah tidur lagi. Sulit. Bangun pagi gimana tuh perasaannya? Iya kan? Tapi disinilah kita belajar dari kebenaran firman. Putting God first is a choice. Mendahulukan Allah, menomorsatukan Allah, hidup menspesialkan Allah, itu adalah sebuah pilihan. Tidak terjadi secara otomatis. Tidak terjadi secara kebetulan. Menomorsatukan Allah itu adalah pilihan hidup yang harus saudara dan saya pilih sebagai umatnya. Apakah saudara menomorsatukan Tuhan? Kita tahu cerita ini bahwa kemudian Abraham itu mempersembahkan, mau menjalani apa yang Tuhan minta. Berarti dia sudah belajar nomor 1, mendahulukan Tuhan, memilih mendahulukan Allah. Bapak Ibu, keinginan manusia dan keinginan Allah itu berbeda. Banyak kali dalam hidup saudara dan saya, kita itu banyak kali dalam hidup, keinginan kita, kemauan kita, rencana kita itu selalu beda dengan rencana Allah. Lalu ketika Tuhan itu menunjukkan rencananya kepada kita, maukah kita berhenti dan memilih rencananya atau tidak? Itu sebuah pilihan. Makanya saya bilang manusia itu memiliki kemampuan untuk menerima atau menolak suara Allah dalam hidupnya. Bisa terjadi anak muda, belum menikah, masih punya kesempatan bergaul dengan banyak orang. Lalu ada 2 cowok senang dengan dia. Disitulah dia akan belajar memilih. Betul tidak? Ketika kita ada di persimpangan jalan untuk mengambil sebuah keputusan, kita diperhadapkan pada pilihan dan pilihan. Allah ingin di dalam hidup saudara dan saya, entah sudah berapa lama saudara dan saya jadi Kristen, kita tetap bisa menomorsatukan Allah. Kita tetap bisa memilih menomorsatukan Tuhan. Menjadikan Allah nomor 1 itu artinya kita mau hidup dan menaklukkan diri untuk melakukan firman. Saya ketika membaca mengenai Yesus, dikatakan di dalam kebenaran firman, Yesus bilang apa di dalam Yohanes pasal 4? Makananku ialah melakukan kehendak Dia.
Wow. Jadi Yesus itu memilih untuk melakukan kehendak Allah. Kita bisa jadi Kristen bertahun-tahun, tapi hidup dengan apa yang kita mau, segala rencana kita, pilihan hidup kita. Atau kita bisa jadi orang Kristen yang selalu membawa diri untuk belajar kehendak Tuhan, tahu kehendak Tuhan, dan belajar mengikuti kehendak Tuhan. Kristen yang manakah kita ini? Itu sebabnya di dalam hidup saudara dan saya, kita harus belajar. Putting God first is a choice. Menomorsatukan Allah itu adalah pilihan. Ada banyak orang Kristen hidup sebagai Kristen, tapi maaf, Allah tidak nomor satu dalam hidup. Bagaimana dengan saudara? Hidup menomorsatukan Allah itu penting. Dan Tuhan itu tahu, saudara menomorsatukan Dia atau saudara tidak menomorsatukan Dia, mohon maaf, Tuhan tahu. Pasangan saudara tidak menomorsatukan saudara, saudara tidak tahu. Walaupun nanti lambat laun tahu. Tapi kalau Allah itu tahu dari awal. Saudara memilih untuk tidak menomorsatukan Dia, Dia tahu dari awal. Makanya ada hamba Tuhan bilang begini, apa yang paling berharga di dalam hidup saudara, itulah yang akan muncul pertama kali dalam pikiran saudara waktu saudara bangun pagi. Jadi waktu bangun pagi, apa yang ada dalam pikiran saudara? Waktu saudara bangun pagi melek itu, kalau yang masuk dalam pikiran saudara makanan, ya berarti makanan nomor satu. Kalau yang masuk di dalam pikiran saudara itu Facebook, ya Facebook nomor satu. Nah, apa yang masuk dalam pikiran saudara waktu bangun pagi? Saya harap Allah nomor satu, bukan sandal. Iya kan Bapak Ibu? Berapa banyak kita bangun pagi yang cari bukan Tuhan, sandal. Kenapa mau ke toilet? Mari belajar dalam hidup ini menomorsatukan Allah. Nah, yang kedua kita mau lihat bersama-sama bahwa yang dimaksudkan dengan mendahulukan Allah itu adalah sebuah tes ketaatan. Putting God first is a test of obedience. Menjadikan Tuhan nomor satu itu adalah satu ujian ketaatan. Coba kita lihat di dalam Kejadian 22 ini ayat 3 sampai 8. Ketika Tuhan kasih tahu dia untuk persembahkan anaknya di dalam ayat 1 dan 2, kita lihat hasilnya di ayat 3. Reaksinya apa? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Oh Bapak Ibu, kalau saya memikirkan dan merenungkan perjalanan Abraham dan Ishak anaknya, itu perjalanan yang paling menyedihkan. Kenapa? Bangun pagi suruh 2 stafnya, "Ikut lu ya, bawa baju ikut."
Siapin api sama kayu bakar. Itu yang namanya keledai atau unta itu siapin semua. Ishak itu jangan lupa dibawain juga bekal-bekalnya. Ishak ikut papa ya. Kemana? Pokoknya ikut aja. Lalu dibawa ini pisau, kemudian kayu bakar, dia kan api dibawa udah. Jalan nih, 3 hari loh jalan. Sedih gak di hati? Tahu ini Abraham, aku akan korbankan dia di atas gunung Moria. Karena Tuhan berfirman kepadaku. Kira-kira enak gak jalan gitu? Gak enak, sedih mestinya. Betul kan? Apalagi sampai anaknya. Kira-kira dalam jalan 3 hari, anaknya langsung mikir, papa ini mau persembahkan korban, jauh amat jalannya, 3 hari. Udah gitu, kayu api ada, lalu apinya ada, lalu pisaunya ada. Herannya, mau persembahkan korban kok nggak ada korbannya. Di mana nih korban? Tanya dia, pap, ngomong-ngomong, ini kayu api ada, ini kayu bakar nih ya. Lalu ini pisau ada nih pap, apinya juga ada nih. Ngomong-ngomong pap, anak dombanya mana? Coba ditanyain anaknya gitu, saudara jawab apa? Ya kamu toh, apa lagi? Susah ngomong begitu kan Bapak Ibu, susah. Tapi dia menjawab dengan iman. Tuhan akan menyediakannya. Waktu ditanya gitu teriris tuh hati. Tapi disitulah perjalanan itu direkam oleh Allah. Dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Mau sampai di mana ini Abraham ini? Karena bisa aja Bapak Ibu jalan 3 hari, baru jalan sehari gak jadi. Tuhan udahlah gak jadi. Gua gak kuat deh, jangan aneh-aneh deh Tuhan. Pulang deh, pulang, ayo pulang. Bisa Bapak Ibu. Jalan 3 hari, itu panjang itu. Untuk mau kembali lagi, bisa. Tapi disitulah ujian ketaatannya luar biasa. Bapak Ibu, ketaatan itu membutuhkan percaya. Abraham kenapa taat? Karena Abraham percaya. Percaya akan karakter Allah, bahwa Allah itu pasti karakternya baik. Tidak mungkin dia berniat yang aneh-aneh padaku. Walaupun perintahnya ini berat, tapi aku percaya pokoknya God is good. Dia percaya akan kebijaksanaannya Allah. Allah itu pasti kalau merancang dan ambil keputusan itu pastilah. Gak mungkin salah. Ini percayanya dia. Dia percaya akan hati Allah yang penuh kasih itu. Makanya dia mau taat. Dan kita harus belajar satu hal. Ketaatan itu Bapak Ibu, ketaatan itu mengungkapkan seberapa dalam kerohanian seseorang. Kalau saudara mau tahu seberapa hebat seseorang, ujiannya adalah sebenarnya ketaatan. Makanya Naaman itu awal-awalnya kan tidak mau masuk ke dalam sungai Yordan yang kotor itu. Kan padahal ada firman datang dari Nabi yang berkata, kalau kamu nyemplung 7 kali sembuh kamu. Naaman itu berkilah, berdebat, beralasan, berargumentasi. Emangnya di negeriku nggak ada sungai lebih bersih dari ini sampai aku disuruh nyemplung di sini. Nah ini. Baru kena begitu loh. Perintahnya itu ringan banget. Nyemplung, mandi 7 kali. Kalau Abraham ini perintahnya, persembahkanlah anakmu, anak tunggalmu, anak yang kau kasihi. Berat mana? Berat yang Abraham. Tapi saudara lihat, Naaman yang cuma disuruh mandi 7 kali aja enggak mampu awalnya untuk taat. Sampai harus dibujuk rayu oleh staf-stafnya baru dia mau. Betul gak Bapak Ibu? Udahlah jenderal, udahlah udah sampai sini loh, jauh-jauh lah, udahlah. Nabi suruh mandi, apa sih susahnya nyemplung 7 kali. Udahlah kita bareng-barengin. Kira-kira gitu kali, iya kan? Udahlah kita rame-rame lah supaya jenderal gak usah malu lah. Ayo rame-rame lah kita turun lah. Kira-kira gitu kali. Dibujuk rayu dulu baru bisa taat.
Tapi yang Allah cari adalah manusia yang mau taat, itu murni dari hatinya, bukan dibujuk rayu orang. Betul gak Bapak Ibu? Ini baru namanya taat beneran. Nah Abraham ini taat beneran dari hatinya. Makanya saya bilang, ketaatan itu sangat-sangat berhubungan dengan kedewasaan seseorang. Semakin dia dewasa rohaninya, semakin akan belajar untuk mentaati Allah. Makanya Yesus dikatakan apa? Ia taat sampai mati di atas kayu salib. Itu untuk ungkapkan betapa tingginya kerohanian Kristus Tuhan kita. Ketaatan itu mendapat poin positif di mata Allah. Jadi kalau saudara taat, jangan heran. Saudara kalau taat, Tuhan tahu. Siapa lakukan firman, Tuhan tahu. Siapa tidak lakukan firman, Tuhan tahu. Siapa taat firman, Tuhan tahu. Siapa tidak taat firman, Tuhan juga tahu. Karena hidup ini kita dijuri sendiri-sendiri dari sorga. Saya juga dijuri Tuhan. Tuhan juga menjuri saudara. Sampai di mana saudara hidup dan mentaati Allah, mentaati firman dalam hidup ini. Saya terkesan dengan, saya pernah cerita ini tapi saya baca lagi kok terkesan. Saya terkesan dengan sebuah toko fotografi yang ada di New York namanya B dan H. Singkatan nama suami istri, B dan H. Dan toko ini, toko fotografi terbesar di dunia nomor 2. Toko fotografi nomor 1 yang terbesar di dunia adanya di Jepang. Namanya Yodobashi. Saya pernah masuk sana. Gede banget. Happy banget. Karena 7 lantai semua bicara elektronik. Dan mau cari apa yang gak ada. Semua ada. Itu sorganya orang-orang multimedia dan sorganya fotografer, videografer di situ. Seneng banget. Kalau saya ditinggal seharian di sana, happy, gak makan siang gak apa-apa. Ntar aja makan malam, gitu kira-kira. Tapi saya waktu itu cuma dikasih waktu 1,5 jam apa gitu. Ditungguin sama Bu Agnes sama teman-teman yang lain. Jangan lama-lama, jangan lama-lama. Kita tunggu di luar sini, di bawah sini loh. Ingat ya kita tunggunya di sini loh. Kasihan. Cuma liatin mobil lewat, nungguin Pak Hani di dalam. Saya kalau ditungguin orang gitu nggak bisa santai. Ya udah saya datang, saya cari yang saya dapat, saya bayar, saya turun, selesai. Padahal niat hati itu keliling saudara. Ya kayak ibu-ibu lah kalau ke pasar Atum. Ya toh, keliling dari pagi sampai sore nggak dapat barang juga happy kan? Itu. Ya kalau saya sebenarnya ingin ke yang satu itu, Yodobashi itu dan keliling-keliling lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lantai kalau nggak salah itu. Nah ini yang B dan H ini adalah toko fotografi terbesar nomor 2 di dunia. Saudara tahu ini tokonya besar amat di New York di 9th Avenue. Setiap hari yang datang di toko itu 8.000 sampai 9.000 orang satu hari. Jadi supaya saudara tahu berapa besarnya toko ini. Yang datang, konsumen yang datang. Tapi saya baca itu saya kaget. Karena yang datang ke toko 9.000 orang itu masih 30% omsetnya. Omsetnya yang terbanyak itu omset online. 70% itu semua dari online seluruh dunia. Jadi saudara bayangkan. Yang datang 9.000 orang itu masih cuma 30% kontribusinya. Toko ini besar banget. Online-nya luar biasa. Saudara mau cari apa di situ nggak ada. Ada semua. Nah yang hebat mengenai toko ini. Jumat siang jam 1 tutup. Sabtu tutup. Karena Sabat. Sampai hari ini tutup. Saudara kalau punya toko ya, toko saudara didatangi 9.000 pelanggan tiap hari, berani tutup. Mempunyai restoran aja, restoran kecil, jam 10 tutup, 10 lebih 5, 15 orang datang.
Namanya orang Chinese. Lai, masuk. Ya, ini rezeki nggak boleh ditolak. Dia bilang apa sama pegawai? Lembur. 15 orang kok, iya kan? Ini, tapi yang ini beda. Hari Kamis jam 1 siang, Jumat tutup, Jumat. Sabtu tutup. Sampai orang bingung semua. Kenapa kamu tutup? Dia bilang Sabat. Karena yang punya orang Yahudi. Pegawainya banyak orang Yahudi. Tutup. Bisa ngitung rugi berapa sehari. Omset gak terima berapa? 9.000 orang masuk sehari. Loh, yang hebatnya lagi loh Bapak Ibu. Toko online-nya pun tutup. Jadi ini bukan tutup toko asli. Yang kita bisa masuk keluar itu. Toko di komputer, toko online-nya pun tutup. Saudara mau ngomong apa kalau begitu? Rodok. Iya. Sampai orang bertanya, loh kamu itu loh, yang wes toko yang ada di New York tutup Chengli. Yang online itu loh jangan ditutup. Dia bilang, nope, kita tutup. Kita tutup. Dan dikatakan oleh manajernya, pimpinannya, Peter Scazzero. Kenapa kamu tutup? Dia jawab begini, karena kami mau tunduk kepada otoritas tertinggi. Kami tutup karena kami merespon kepada otoritas yang tertinggi. Dalam artian menyuruh kami sabat, kami sabat. Gitu. Dan saudara tahu, dari dahulu sabat itu tutup dari buka. Sampai sekarang masih tutup. Sudah tutup sabat. 9.000 orang tidak masuk. Di dunia masih nomor 2 paling top. Tidak jamin dah. Kalau saudara tutup 2 jam aja. Saudara bilang omsetnya piro, ibadah tutup jam 4. Oh jam 5:30 loh kadang masih datang tamu. Tidak bisa Pak Hani tutup. Tidak bisa tutup. Ini loh. Saya nggak bilang kita. Saya tidak membicarakan teologi mereka. Tapi yang saya bilang bagaimana mereka meresponi satu firman. Itu luar biasa. Udah lihat loh potensi ruginya 9.000 orang tidak masuk. Belum lagi dari seluruh dunia itu belanja online. Saudara jangan main-main dengan omset online. Omset online itu ngalang-ngalai orang buka toko beneran. Betul nggak? Baru-baru ini Jack Ma, orang paling kaya di China. Dia buka sales online seluruh dunia, barangnya di sale. Dia hanya buka sale 1 hari online. Dan saudara tahu omset 1 hari omset 19 miliar US dollar. Es hitungan dewek. Saya pendeta ora iso ngitung. 1 hari omset 19 miliar US dollar. Mall mana bisa lawan itu omset? Jadi jangan main-main sama bisnis online. So powerful. Tapi demikian mereka tutup. Tutup itu tutup beneran. Yang online tutup, toko yang di New York tutup. Ini loh saudara. Luar biasa. Ketaatannya itu sebenarnya meresikokan omset. Tapi tetap tutup. Tapi tetap nomor 2 di dunia. Hebat ya. Ini harus memberikan sebuah motivasi tersendiri buat saudara dan saya. Untuk kita belajar mentaati akan firman Tuhan. Ketaatan itu mendapat poin positif sungguh di mata Allah.
Kalau saudara mentaati Allah, orang lain tidak tahu. Tetangga tidak tahu. Mungkin pasangan hidup tidak tahu. Apalagi gembala. Nggak tahu. Tapi Allah tahu. Dan Allah akan merespon pada saudara. Kalau saudara hidup mentaati Dia. Yang ketiga, kita lihat. Mendahulukan Allah itu adalah satu bukti cinta kasih. Putting God first is a proof of love. Mendahulukan Allah, menomorsatukan Allah itu adalah satu bukti cinta kasih kita kepada Allah. Kalau saudara lihat dengan saya dalam Kejadian 9 Kejadian tadi 22 ayat 9 sampai 13. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya nyala kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ini kisah ini sangat dramatis Bapak Ibu. Mengharukan, mendebarkan. Sudah sampai di tempatnya pun Abraham toleh, nggak ada yang lain. Adanya cuma anaknya. Ya udah dibangun tuh mezbah. Udah kan? Lihat nggak ada siapa-siapa. Cuma dia berdua. Lalu anaknya diikat. Lalu anaknya ditaruh di mezbah. Anaknya diem aja tuh. Hebat ya. Anaknya juga diem. Kalau saudara diem gak? Ini pemuda-pemuda diem gak? Papa, mau ngapain papa? Oh, nyo ini masa depannya masih panjang. Ya apa-apain di atas ini. Betul gak? Anak-anak laki bisa begitu. Yang bener aja pak. Ini loh Ishak, mau loh dipersembahkan. Hebat loh. Lihat bapaknya itu. Udah ditaruh di situ, bapaknya itu jongkok sebentar. Pisaunya itu ditajemin lagi. Sreng. Gimana saudara? Anak bisa mikir, mumpung masih ada kesempatan. Bapak ya enak teke. Taruh bapak di atas. Ya bapakku aja aku persembahkan. Jangan bapakku persembahkan aku. Kan yang dengar suara engkau bapak. Kok enak kok aku yang jadi korban. Bisa itu. Tapi saya itu kagum sama dua pribadi ini. Abraham taat, bapaknya juga taat. Lalu kemudian kita lihat, bapaknya cinta Allah luar biasa sampai mau mempersembahkan anaknya sebagai korban. Nah anaknya itu juga cinta Allah, mau diapain terserah. Oh ini hebat nih. Ini hebat nih. Sulit ini Pak, sulit banget ini yang kayak gini. Udah di pisau ditajem-tajemin masih gak dengar apa-apa. Ya udahlah, harusnya itu menajemin pisau 2-3 menit. Udah 10 menit loh gak denger apa-apa lagi. Gak ada pembatalan, gak ada cancellation. Emangnya tiket? Gak ada semua. Ya udah dia berdiri. Gak mau tancepin saudara. Waktu mau tancepin. Disitulah Allah panggil. Detik-detik terakhir. Dan untung sebagai orang tua yang udah 100 tahun. Refleksnya itu masih bisa. Berhenti. Lah kalau itu refleksnya udah mati kan tembus. Oh sorry Tuhan keliru. Ya kan. Ini loh hebatnya. Tuhan itu ngerti. Abraham tuh refleksnya masih jalan gak? Kupingnya masih denger gak? Ya kan. Bisa aja tuh Abraham. Gak kerungu aku. Bisa Bapak Ibu. Tapi ini hebatnya Tuhan ngerti siapa dia. Abraham jangan lakukan itu. Baru dia berhenti.
Sekarang aku tahu engkau takut Tuhan dan tidak segan-segan mempersembahkan anakmu. Artinya apa? Engkau bukan hanya takut Tuhan, engkau cinta aku luar biasa. Baru kemudian ada anak domba itu, tersangkut itu, diciptakan Allah. Dari mana tiba-tiba ada? Disiapkan. Itulah yang kita sebut Jehovah Jireh, Allah menyediakannya. Menyediakan anak domba itu tepat pada waktunya. Jadi dalam hal ini, menaruh Tuhan dan membuat Tuhan nomor satu dalam hidup itu adalah bukti cinta kasih. Orang dunia yang tidak mengerti Abraham akan bilang Abraham apa? Goblok. Kan gitu. Ngapain diturutin omongan kayak begitu? Tapi Abraham membuktikan dia lebih cinta Allah dari semuanya. Sakit gak hatinya? Sakit dong, namanya mengorbankan, mempersembahkan, sacrifice. Sakit. Tapi dia jalani. Kasih sejati tidak pernah tinggal diam. Pasti meresponi firman Allah. Kalau di dalam hidup saudara dan saya, Tuhan bicara sesuatu, jalani Bapak Ibu, jalani. Jangan tidak, jalani. Kasih sejati itu mengandung penyangkalan diri. Kita bisa membuktikan itu pada Allah. Saya ingat kok, waktu oma saya meninggal, waktu itu saya masih SMA. Jadi waktu oma meninggal itu dikubur di Kembang Kuning. Lagi dikubur begitu, saya lagi berdiri aja. Datang seorang AI datang. Ngomong sama saya, Hani, lu 3 saudara ya. Kalau lu mau sekolah bisnis, tante sekolahin lu ke Amerika. Ntar pulang kerja sama tante. Mau? Bapak lu melayani Tuhan. Mama lu isinya sembahyang melulu. Lu anak nomor 1. Lu kerja. Mau tante sekolahin kamu ke Amerika. Tapi pulang kerja sama tante ya. Mau? Saya bilang, tante maaf. Hani mau sekolah Alkitab. Ya kalau sekolah Alkitab tante gak mau bayarin. Gitu. Terus saya jawab, tante gak mau bayarin gak apa-apa. Gitu. Gitu aja. Coba di sekolahin ke Amerika sekolah bisnis. Hitung aja berapa. Benar gak? Tapi saya tahu panggilan saya. Saya tahu bahwa Tuhan maunya saya jadi pendeta. Nah, saya mau sekolah Alkitab. Ntar Tuhan lah atur gimana bayarnya. Saya gak tahu lewat siapa, gak tahu. Buktinya juga jalan. Buktinya pulang bawa gelar. Buktinya sekolahnya jadi. Beres. Tapi kalau dulu saya sampai terbujuk rayu. Ya sekarang gak jadi pendeta Bapak Ibu. Ya saya kerja sama dia kali. Kan begitu. Tapi saya masih ingat di Kembang Kuning saya berdiri di batu nisannya orang gak tahu punya siapa itu. Itu saya bilang, enggak tante. Hani mau sekolah Alkitab. Gitu. Ya tante gak mau kasih kamu apa-apa. Ya gak apa-apa tante. Gitu. Tuhan tahu saya mau mendahulukan dia. Dan dia melihat semua. Perjalanan hidup saya, proses yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Panjang Bapak Ibu. Orang lain tuh cuma lihat ujungnya. Enak ya jadi Pak Hani. Enak ya. Tapi proses saya orang gak lihat. Ini yang kadang-kadang kita harus pahami. Kasih sejati itu berani mengorbankan yang terbaik. Berani korbankan yang terbaik. Saya berani korbankan tidak sekolah bisnis di Amerika. Tapi saya sekolah Alkitab. Saya rasa Tuhan lihat itu. Ya Bapak Ibu. Dan Tuhan hargai itu. Karena saya tahu panggilan. Jadi menomorsatukan Allah itu adalah saudara harus buktikan kasih. Kadang-kadang Tuhan itu sebelum berkati saudara lebih lagi, dia mau tahu dulu seberapa hebat engkau cinta kepadaku.
Dia mau tahu itu. Orang tua juga kan, kalau hartanya banyak, mulai lihat-lihat, anak mana yang paling cinta sama aku. Itu. Anak mana yang paling nurut. Itu. Lalu udah mulai mikir-mikir, rundingnya di kamar. Pak, nggak usah kasih nonyo. Nyoyo mokong nyo itu. Noni Ayla, nurut terus. Kasih non. Tuh. Kenapa? Orang tua menilai. Kalau orang tua menilai, Allah juga bisa menilai Bapak Ibu. Betul. Saya terkesan sekali ketika barusan beberapa waktu yang lalu praise and worship di Landmark. Dan ada Pak Darsono yang tidak dijadwalkan oleh ibu. Tapi dijadwalkan dan dipanggil maju ke depan itu spontanitas. Saya kira dijadwal untuk bersaksi, ternyata tidak. Jadi waktu saya habis menyampaikan firman, ibu dengar firman lalu terbesit untuk panggil Pak Darsono yang adalah member ABA naik dan bersaksi. Jadi itu semua di luar skenario. Jadi dia naik dan bersaksi, Pak Darsono ini, bahwa anaknya waktu Gresik itu mengalami banjir, anaknya itu nolong 2 anak yang lain yang hampir mati terbawa arus. Dia tolong anak 2 orang. Namanya Yakobus nih yang nolong, umur 20. Dia bisa nolong 2 orang anak, tapi kecapean rupanya nolong 2 orang anak dari maut. Lalu dia yang terseret. Dia yang mati. Papanya, mamanya, nangisnya nggak habis Bapak Ibu. Karena ini baru aja terjadi 4 Februari yang lalu. Masuk di koran kan. Saudara bisa bayangkan. Nangis. Gimana? Sampai Tuhan datang sendiri kepadanya dan meyakinkan anaknya sudah ada di sorga. Baru agak sedikit lega, tapi ya sedihnya masih. Tapi kalau saya bicara, saya nggak kenal sama mereka. Tapi kalau saya memikirkan kisah ini, saya bilang Yakobus yang mati terbawa arus ini. Ini luar biasa. Dia mengasihi 2 orang anak yang mungkin dia nggak kenal. Terselamatkan 2 orang anak. Dia yang hilang. Ini cinta kasih luar biasa. Sampai mengorbankan diri. Dulu ada kan di New York Bapak Ibu. Seorang anak entah gimana, kereta api mau lewat, dia ada di bawah rel itu. Dia ada di rel. Sehingga ada orang loncat dan tutup dia. Dan kereta api lewat dari kepalanya. Nah itu kalau salah ketinggian 1 senti, habis. Ya, kereta api lewat sampai selesai. Baru dia berdiri dan angkat anak ini. Makanya rame waktu itu di New York. Dia disebut sebagai the hero, pahlawan. Berani korbankan nyawanya demi selamatkan orang yang ada di rel kereta api. Dan anak ini ditumpuk badannya sendiri supaya jangan goyang udah. Dan kereta api lewat di kepalanya. Berapa jaraknya itu? Untung masih ada jaraknya. Kalau salah aja, goyang sedikit begitu kan habis. Inilah orang-orang yang hidup dan berani berkorban karena kasih. Kalau Tuhan panggil saudara dalam hidup ini untuk membuktikan kasih saudara pada dia, jalani Bapak Ibu, jalani. Karena Tuhan mau tahu seberapa dalam cinta kasih saudara pada dia. Buktikan kasih saudara pada dia. Hari ini kita belajar menomorsatukan Allah. Putting God first. Menomorsatukan Allah. Kita harus belajar bahwa di dalam hidup ini bisa menomorsatukan Allah. Itu adalah sebuah pilihan. Pilihan hidup. Pilihan pribadi. Itu adalah sebuah tes ketaatan kita masing-masing. Dan itu adalah satu bukti cinta kasih kita.
kalau kita hidup menomorsatukan Tuhan. Mari kita hidup sungguh-sungguh menjadikan Dia yang terbaik, yang nomor satu di dalam hidup kita ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.